Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace, kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusi? Tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat, flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis, Pak. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak maaf, mendengarkan terakhir, capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan dengarkan tanggapan sekali lagi dari para narasumber kita malam hari ini. Tapi mungkin langsung saja saya tembak Ibu Koni Rahakundi di Bakri terlebih dahulu. Tembak Bu ya. Ibu paling puas dengan performa siapa dan mungkin untuk masing-masing capres Ibu kasih poin berapa? Saya nggak mau ngasih poin lah, tapi yang paling keren memang Pak Ganjar. Most memorable moment? Dan gini, Pak Ganjar itu menurut saya itu agak keras ketika minta Pak Prabowo dibantu stafnya untuk bicara ke atas. Wah, itu kalau buat saya tuh udah penyerangan fatal tuh. Berarti apa? Kamu nggak mampu, udah anak buahmu masuk sini gitu. Wah itu bahasa itu keras banget sebenarnya. Dan beliau menyatakannya dengan sangat tegas. So sekali lagi ya, memang akhirnya panggung hari ini mungkin panggung Pak Ganjar, kita mesti akui dari masuknya juga sudah beda, ya kan? Dan semoga di panggung-panggung berikutnya kita akan menemukan siapa sih kepala negara yang akan terbaik memimpin Indonesia. Betul. Most memorable moment? Tadi ya? Tadi yang disebutkan atau ada yang lain? Yang tadi, oke baik. Mas Alaraf, silakan konklusinya. Kalau ini benar-benar konklusi ya. Konklusi saya, ya saya balik tadi ke diskusinya. Menhannya konklusi, Menhannya jadi siapa di tuker-tuker yang punya megang data yang bukan Menhan. Yang Menhannya malah bingung ditanya tentang data. Tapi buat saya perdebatan malam ini akan bisa menunjukkan kepada publik ya, bahwa memang publik harus melihat gitu. Sosok pemimpin yang memiliki kualitas, tidak marah-marah gitu ya. Juga memiliki cara pandang dan perspektif yang baik. Dan menurut saya perdebatan malam ini memperlihatkan Pak Ganjar menguasai masalah dan substansi dan penyampaiannya cukup programatik dan jelas. Pada sisi lain keunggulan Pak Anies adalah menarik isu ke atas permukaan di hal-hal yang tabu. Kan selama ini kita tabu diskusi soal
ada dugaan orang dalam, broker, itu seolah-olah dilupakan. Padahal itu problem intinya. Jadi dua ini menurut saya baik ya. Tapi nggak apa-apa berarti Mas Araf, ketika tadi isu-isu yang tadinya terbenam atau tenggelam, kemudian ditarik ke permukaan dalam debat malam hari ini akan menjadi polemik, akan menjadi pembahasan yang lebih supaya atau bahkan pertanggungjawaban. Supaya ada transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan, agar pajak rakyat yang diperuntukkan untuk sektor pertahanan benar untuk menguatkan pertahanan, sehingga kita rasa aman terjamin, pilotnya terjamin, masyarakat terjamin, kedaulatan terjaga. Itu intinya. Jangan ditutup-tutupin lagi, harus diangkat ke permukaan. Nah, pada sisi lain, saya terus terang Pak Prabowo ini akan memang menjadi kesulitan dalam isu ini. Karena 5 tahun ini banyak catatan terkait dengan hal ini. Saya belum bilang lagi nanti ini catatannya skala prioritasnya. Skala prioritasnya nggak jelas dalam pembangunan pertahanan. Jadi buat tapi waktu kita juga menjadi prioritas sekarang Mas Araf. Saya tidak mengetahui dia Menteri Pertahanan, berkecimpung di bidang pertahanan, tapi malam ini seolah-olah Pak Prabowo sangat tidak menguasai tentang itu. Itu adalah satu kesan yang kemudian tertangkap gitu ya oleh Mas Al-Araf. Bu Kony, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Al-Araf juga terima kasih. Tapi satu hal yang memang perlu kita apresiasi adalah bagaimana platform debat ini sekali lagi membuat masyarakat kemudian lebih mengenal siapa capresnya begitu ya. Dan kemudian lebih membulatkan niatnya kira-kira akan memilih siapa di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Ya, baik pemirsa, demikian rangkaian acara spesial event debat Capres 2024. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber serta pendukung acara yang sudah terlibat dalam spesial event debat Capres 2024 ini. Kami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.